Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, golongan E, akan menjelaskan tentang loka pasar, transaksi digital, dan dompet digital pada mata kuliah literasi digital. Ini adalah kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian loka pasar, yang akan dijelaskan oleh Hafil. Saya Afil Haji akan menjelaskan pengertian loka pasar. Loka pasar atau marketplace adalah sarana bagi pembeli dan penjual yang ingin melakukan transaksi online. Loka pasar juga dapat disebut sebagai supermarket online. Perbedaan loka pasar dengan toko online. Perbedaan antara loka pasar dan toko online yaitu toko online adalah tempat terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Sedangkan loka pasar adalah suatu kumpulan toko online dalam suatu tempat di internet. Ya, selanjutnya silakan Reza. Perbedaan loka pasar dengan e-commerce. Perbedaan antara loka pasar dan e-commerce adalah jika di e-commerce hanya menjual berbagai jenis produk dari website itu saja. Dengan demikian, para pembeli hanya dapat menentukan satu toko online saja. Berbeda halnya dengan loka pasar, kalian dapat menemukan beberapa toko online yang menjual produk di satu website. Manfaat loka pasar. Nomor 1, produk yang bervariasi. 2, kepuasan pelanggan. 3, membantu marketing UMKM. 4, biaya yang terjangkau. 5, efektif dan efisien. Contoh loka pasar. Yang pertama Amazon, yang kedua Alibaba, yang ketiga Tokopedia, yang keempat Shopee, yang kelima Lazada, yang keenam Blibli. Selanjutnya adalah jenis transaksi pada loka pasar. Yang pertama adalah transaksi digital, yaitu transaksi yang menggunakan digital ya, jadi tidak menggunakan uang asli atau cash. Contohnya yaitu seperti e-money, e-wallet. Yang kedua adalah tunai di gerai retail. Ini contohnya seperti di Indomaret, di Alfamart, atau gerai yang bekerjasama dengan pihak loka pasar. Yang ketiga adalah COD atau cash on delivery, yaitu transaksi akan dibayar ketika barang sampai. Setelah itu, pengertian transaksi digital. Transaksi digital adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia pada smartphone maupun dalam bentuk website. Ya, jenis transaksi digital yaitu e-money, e-wallet, dan online banking. Pengertian dompet digital. Dompet digital atau e-wallet adalah suatu layanan elektronik yang berperan dalam proses penyimpanan data sekaligus sebagai instrumen pembayaran. E-wallet merupakan alternatif sistem pembayaran yang dibuat untuk memudahkan penggunanya untuk bisa melakukan transaksi suatu barang atau jasa. Next. Contoh dompet digital. Yang pertama ada GoPay. GoPay adalah uang elektronik yang bisa kalian pakai untuk melakukan transaksi pembayaran dan keuangan melalui aplikasi Gojek. Yang kedua, OVO. OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online. Yang ketiga, ada Dana sama seperti OVO dan GoPay. Dana merupakan aplikasi e-money untuk menyimpan, mengirim uang, hingga membayar keperluan rumah tangga. Yang ketiga ada Link Aja. Link Aja adalah sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi non-tunai dengan mudah dan praktis. Yang kelima ada Genius. Genius adalah sebuah aplikasi perbankan digital. Aplikasi ini membantu penggunanya melakukan aktivitas finansial seperti menabung, bertransaksi, atau mengatur keuangan. Yang keenam ada Doku. Doku adalah penyedia solusi pembayaran online terintegrasi pertama di Indonesia yang menawarkan solusi pembayaran secara lokal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan merchant.
Yang ketujuh ada sakuku. Sakuku adalah uang elektronik dalam mata uang rupiah dengan menggunakan aplikasi resmi dari BCA dan berbasis server serta menggunakan nomor telepon sebagai nomor rekening. Next. Baik, berikutnya adalah kelebihan dari dompet digital. Yang pertama, mudah dan praktis. Tentu saja, seperti yang kita tahu, dompet digital adalah berupa aplikasi yang berada di smartphone kita, sehingga dompet digital memiliki kelebihan yaitu mudah dan praktis. Saat kita membutuhkan untuk melakukan transaksi, kita hanya mengeluarkan HP kita, smartphone kita, terus kemudian kita melakukan scan terhadap QR code-nya. Kemudian yang kedua adalah keamanan terjaga. Saat kita akan melakukan sebuah transaksi, kita akan disuruh untuk memasukkan kode PIN maupun sidik jari kita, scan sidik jari kita, ataupun scan wajah, tergantung jenis aplikasinya dan ketersediaan keamanan pada aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah riwayat transaksi tercatat. Pada aplikasi dompet digital, terdapat sebuah histori yang bisa menampilkan riwayat transaksi kita dari 1 bulan, 3 bulan, hingga setengah tahun selama kita menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah ragam promo menarik. Tentu saja beberapa brand dompet digital akan mengeluarkan sebuah promo-promo menarik untuk sebagai promosi agar banyak pengguna yang tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya seperti GoPay yang akan memberikan sebuah cashback untuk promo tersebut. Baik, slide selanjutnya. Kemudian terdapat kekurangan dari dompet digital. Yang pertama, dikenakan biaya transaksi. Tentu saja pihak penyedia layanan dompet digital akan mengenakan biaya transaksi. Meskipun biaya tersebut bisa dibilang kecil, namun apabila kita sering menggunakan dompet digital alias kita sering bertransaksi menggunakan dompet digital, maka biaya tersebut lama-kelamaan dapat kita hitung bisa juga dibilang banyak biaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah masih terbatasnya merchant. Untuk merchant sendiri masih sangat terbatas karena teknologi dompet digital masih dapat terbilang baru di Indonesia ini, sehingga masih dapat dimaklumi jika tidak terbatas merchant tersebut. Kemudian yang ketiga, menjadi lebih konsumtif. Karena kemudahan dan kemudian banyak sekali promosi yang diberikan oleh penyedia layanan dompet digital, maka kita akan merasa lebih konsumtif alias kita akan sering melakukan transaksi demi mendapatkan banyak cashback tersebut, sehingga menjadikan kita bersifat lebih konsumtif. Kemudian yang keempat adalah dukungan teknologi. Seperti yang kita ketahui, salah satu teknologi pada dompet digital adalah untuk masalah e-money atau yang menggunakan NFC. Sementara smartphone kita belum tentu sudah mendapatkan dukungan NFC tersebut. Namun kedepannya kemungkinan banyak sekali handphone smartphone zaman sekarang yang sudah mendukung teknologi NFC ini. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.